Nama saya Badrun Alaina. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa perdawasan kebangsaan di Yogyakarta ya yang sudah ditetapkan pada tahun 2022 sebenarnya, tapi secara de facto sudah berjalan dengan nama Sinau Pancasila itu sejak 2017. Nah, saya kira dari pengalaman historis ini di Jogja sesungguhnya provinsi yang menjadi pionir dalam mengembalikan ketika ada kondisi semacam lost generation lah Pancasila pada masa transisi reformasi ini kan seolah-olah ada pada titik nadir bahwa Pancasila sesuatu yang mungkin diabaikan lah secara umum ini. Titik ini saya kira kemudian Jogja mempelopori menjadi atau memunculkan adanya Sinau Pancasila. Nah, dalam batas tertentu sesungguhnya ini sangat bukan hanya berguna, tapi ini sudah banyak lah ya manfaat yang sangat besar. Nah, bagaimana untuk ke depan saya kira dari Sinau Pancasila ini kemudian dielaborasi bahkan ditarik menjadi semacam sumber-sumber dasar kebijakan dari pemerintah. Saya kira mungkin ini penting ya. Kalau Sinau Pancasila ini sudah, saya tidak tahu berapa provinsi yang sudah mengadakan semacam studi banding. Saya kira mungkin kalau ini sudah bisa menular ke daerah-daerah lain, apalagi nanti bergeser meningkat menjadi tingkat nasional, saya kira Pak Wali ya ini menjadi sesuatu yang sangat besar. Tapi mungkin untuk semacam pilot project yang lebih spesifik yang tadi dipaparkan oleh seluruh narasumber, saya kira Jogja menjadi semacam pilot project yang yang signifikan lah saya kira itu. Ya. Jadi dari Sinau Pancasila ini bisa mendorong untuk kebijakan-kebijakan apapun kemudian tidak tercerabut dari akar Pancasila. Terima kasih. Baik, Pak Badrun. Mungkin sekalian disambung oleh Pak Sigit. Baik. Ya, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Pak Wali Kota, kemudian Pak Aris Sucipto dan Mas Dino. Ya, menarik sebenarnya ketika berbicara Pancasila karena sekali lagi saya juga menyepakati ketika kemudian seminar kebangsaan ini walaupun memang sudah berseri-seri kita berbicara Pancasila itu sudah puluhan tahun lah katakanlah seperti itu, sehingga menyangkut tema ini menjadi luar biasa karena kita berbicara Pancasila secara praktek, secara kalau tadi Pak Ganjar sempat menyinggung tentang sedikit sosialisme itu kan berbicara tentang cara berpikir yang deduktif. Jadi dari khususnya baru kita tarik ke hal-hal yang bersifat umum gitu maksud saya. Sehingga saya juga cukup menggelitik ketika kemudian memang ketika berbicara Pancasila ini banyak juga dari manggala-manggala yudanya itu kadang mentafsirkannya itu setiap zamannya, setiap ordenya itu kadang berbeda-beda, sehingga bisa saja kemudian antara satu rezim, kalau kita berbicaranya sekali hari ini rezim itu berbeda juga, sehingga kadang Pancasila itu hanya dikatakan untuk mereaksi zaman saja, sehingga kemudian hanya mengikuti selera-selera saja, menjadi justifikasi yuridis tadi. Nah, kemudian hal ini juga bagaimana kemudian saya berbicaranya ke depan ketika dulu ada P4 yang hanya bersifat artifisial. Karena yang menjadi persoalan kita sekarang ya menghubungkannya itu. Menghubungkannya dengan bagaimana
nilai-nilai internalisasi, bagaimana antara falsafah dan sosiologis sampai level praktis itu kemudian terhubung. Memang hari ini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah hubungan relevansinya dan bagaimana kemudian walaupun kita berjuang dalam seminar ke seminar, tapi kalau kemudian hal ini tidak terpraktekisasi di lingkungan sekitar kita, ini menjadi sangat susah. Berdarah-darah di sini itu menjadi sangat percuma, sehingga saya juga berterima kasih Pak Hasto dengan program bikinnya yang menurut saya kemudian ini menjadi implementasi dari hal ini, kemudian dengan konsep gotong royongnya dengan bedah rumah seperti itu tadi, sehingga kita berharap standar tinggi ini Pak Hasto, standar tinggi yang kemudian menjadi, kalau Bung Karno menjadi jembatan emas gitu kan, ini menjadi kita bisa menemukan berlian besok di kota Yogyakarta gitu kan. Ini menjadi tujuan dan goalnya. Nah ini mungkin dari Pak Hasto inspirasi ini kita berharap untuk tetap melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Ya mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari saya, bagaimana kemudian menghubungkan ini. Karena tadi Pak Aris Sujito juga repolitisasi ya. Kita sudah merekonstruksi setelah Orde Baru misalkan. Tapi setelah beberapa tahun tahu-tahu Pak Aris Sujito sudah repolitisasi lagi gitu Pak, rekonstruksi lagi, padahal dari belum lama ini kita akan berjuang untuk bagaimana mendemokratisasikan pola pikir, mendemokratisasikan semuanya dalam aspek demokrasi. Ya, matur nuwun, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi yang belum tersampaikan Pak Budi Harjo. Wah, ini istimewa, mic-nya diberikan oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto, Mas Hari, Mas Seno yang kami hormati, saya sharing-sharing saja dalam seminar hari ini. Saya berpijak pada judul paparan Mas Aris Sujito ini, Pancasila dalam politik pembangunan. Walaupun Mas Sujito ini hari ini saya lihat yang muncul karakter aktivisnya begitu, karakter sosiolognya sedikit sekali gitu. Padahal saya kenal beliau ini aktivis yang sosiolog begitu. Walaupun tentunya pikiran-pikiran tadi diperoleh dari hasil amatan beliau di lapangan. Begini Mas Hari, ketika saya memahami Pancasila itu kan di dalam pidato Bung Karno 1 Juni 45 kan jelas sekali bahwa kita akan membangun negara untuk semua untuk semua begitu. Kemudian juga mengedepankan prinsip gotong royong, negara gotong, bahkan untuk membangun negara gotong royong. Nah, dalam konteks Pancasila dalam politik pembangunan hari ini, yang nanti saya mohon konfirmasi juga, bisa juga Pak Hasto nanti boleh mengkonfirmasi. Yang saya pahami adalah ketika politik pembangunan kita pahami sekarang ini menjadi politik pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan Pak Hasto sekarang sudah menerapkan politik yang kolaboratif. Nah, ini menjadi penting untuk kita maknai bersama. Ketika ini menjadi pemahaman kita bahwa politik pembangunan yang berbasis Pancasila itu harus partisipatif, maka dan inklusif dan kolaboratif, maka semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu harus melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan kalau kita bicara soal pembangunan yang inklusif itu. Nah, dalam konteks pembangunan yang partisipatif ini, Mas Sujito ini kan menjadi guru kita kalau ngomong soal pembangunan partisipatif, salah satunya tentang desa gitu. Tapi kan di kota Yogyakarta hari ini kan tidak ada desa Mas. Nah, konteksnya ini tidak membandingkan apple to apple ya, tapi dalam konteks kota itu level terendah kelembagaan wilayah kita apa yang bisa kita manai sebagai sebuah bentuk atau model pembangunan yang partisipatif itu. Kalau di kabupaten kan kita mengenal desa, Mas Sarjito kan gurunya kan. Dulu waktu membahas undang-undang desa kan beliau salah satu yang ngompori teman-teman di DPR itu. Nah itu yang sehingga
kalau konteks kota yang kita kenal, Yogyakarta ini adalah kampung. Nah, posisi kampung hari ini seperti apa? Mohon izin Pak Hasto, mati segan hidup gak mau gitu loh. Ada perwalnya dibentuk, tapi fungsinya tidak begitu kuat begitu menurut saya. Apalagi ditambah di wilayah itu ada LPMK, lembaga yang katanya untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kemudian ada RW, ada RT. Nah, sebenarnya basis partisipasi pembangunan masyarakatnya itu di mana? Mau diletakkan di kelurahan atau desa katakanlah. Tapi beda kan konteks desa, lurah sama di kabupaten sama lurah di kota kan beda. Tidak mampu, tidak punya BUMDes atau PAD sendiri gitu. Nah, sedangkan di kampung itu masih hanya dibentuk menggunakan peraturan wali kota. Ada 169 kampung dan saya mengapresiasi dan juga bangga gitu ya Pak Hasto dalam kampanyenya juga, dan hari ini ketika sudah menjabat selalu mengedepankan banyak program-program yang langsung menyentuh kampung. Satu kampung satu bidan, satu kampung satu sarjana, terus banyak lagi. Kemudian secara kolaboratif KKN di universitas itu KKN tematik di kampung gitu. Tetapi menurut saya hal-hal tersebut harus dikelola dengan baik, dikoordinasikan menggunakan kelembagaan kampung, mengoptimalkan kelembagaan kampung. Sedangkan payung hukumnya belum terlalu kuat. Dan nanti bagaimana relasinya dengan RT RW ini harus perlu kajian mendalam Pak Hasto menurut saya. Sehingga apalagi Pak Hasto, kalau kita bicara kota Yogyakarta, bagian dari daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa, tentunya melihat kampung itu bagian dari ada perspektif kultural dan historisnya begitu. Karena 169 kampung itu ada akar historis pembentukannya. Kalau kita bicara di buku Topomini Yogyakarta itu ada masing-masing. Kalau kampung saya itu Tukangan Pak Hasto. Itu orang kalau nggak tahu sejarahnya ya tukang apa aja gitu. Enggak, ternyata beliau asal usulnya itu adalah tukang kayu yang khusus untuk rel kereta api, bahan-bahan rel kereta api. Gitu. Jadi banyak Gabiran itu, kemarin kita sama warga Gabiran berdiskusi gitu, ketahuan asalnya adalah dari pohon gambir. Di situ dulu pohon gambir. Kemudian sekarang mereka sedang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalisasi makna gambir menjadi identitas kampung. Tapi sayangnya Pak Hasto mau dibantu nyari pohon gambirnya, sampai sekarang nggak ketemu. Saya sudah telepon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi itu tidak dapat itu. Nanti mau dibantu. Ini salah satu aspirasi. Kebetulan sama beberapa senior itu sering diskusi sama mereka. Jadi gitu Mas Ari, dalam konteks perspektif pembangunan yang partisipatif, bagaimana melihat kampung di Jogja. Saya pikir itu, karena saya juga kenal salah satu muridnya Mas Jito ini, Romdon dari UNS itu kan dia sangat kenceng, kemudian banyak diskusi dengan saya soal kampung ya. Itu, jadi bagaimana melihat perspektif kampung, nanti Pak Hasto juga bisa. Jadi ketika banyak program Pak Hasto di kampung yang parsial, kesehatan, macam-macam itu bisa dikelola secara organisasional, secara kelembagaan, terkoordinasi dengan baik di wilayah. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Mungkin kita lanjutkan direspon masing-masing. Dimulai dari Pak Hasto dulu atau mau Pak Hasto? Dimulai tadi pertanyaan dari Pak Badrun dan Mas Sigit. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi dari Prof Badrun, terima kasih Prof atas masukannya. Tadi bagi saya gini Prof, jadi kalau saya melihat kota Jogja ini kan sudah menjadi magnet, sudah punya branding sendiri. Saya tidak perlu pikir branding baru ya. Sudah ada branding kota pelajar, ada branding kota pariwisata, kota budaya. Saya tinggal mengorkestra saja, menguatkan branding ini. Nah,
saya sepakat dengan Prof. Badrun tadi bahwa yang ada di benak saya itu ketika kota itu menjadi magnet dan sudah punya branding secara alami yang existing, maka pikiran saya cuma satu, bahwa kota Yogyakarta ini harus menjadi center of excellence dan center of referral, itu saja. Sehingga saya dalam kampanye-kampanye selalu saya katakan itu, bahwa kota Jogja harus menjadi center of referral dan center of excellence, ya. Betapa ruginya kita hanya punya sumber daya manusia, nggak punya sumber daya alam. Kita tidak bisa berbuat seperti Singapura yang menjadi pusat training centernya orang Asia, gitu. Nah kalau bisa ya kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk Bupati Wali Kota itu bisa training center di Yogyakarta, gitu. Karena di Yogyakarta punya hebat-hebat yang Pak Arijito, para profesor-profesor ada di sini. Nah kenapa tidak, gitu. Sehingga kita bisa hidup dari itu, dari aktivitas itu. Nah makanya model bahwa Jogja menjadi tempat untuk studi banding dalam implementasi Pancasila, tadi Prof mengatakan Sinau Pancasila, saya kira tepat. Dan One Village One Center University itu satu kampung, tadi nyambung dari Mas Santa tadi, bahwa satu kampung satu perguruan tinggi. Nah perguruan tinggi saya bebaskan untuk bikin tema di kampung-kampung itu sesuai dengan kearifan di kampung. Nah saya berharap tema-tema itu nanti ada yang betul-betul nampak bahwa ini adalah tema praktek dari Pancasila. Dan nanti kalau ada orang mau studi banding ke Jogja, kita bawa ke kampung itu, kampung Pancasila itu, dan ada pengampunya dari salah satu perguruan tinggi yang itu betul-betul menjadi laboratorium. Ya, itu saya kira. Dan saya tidak hanya ingin meminta pada perguruan tinggi ini, izin Pak Ari, Pak Wakil Rektor, kami juga ingin memberi, maksud saya ya kampung itu bisa menjadi material teaching lah, bisa menjadi material riset, material teaching. Nah, ini kami terima kasih dari UIN, dari UGM itu sudah banyak, bahkan khusus dari kedokteran 400 mahasiswa kedokteran itu begitu masuk hari pertama mahasiswa baru langsung diberi kakak di kota Yogyakarta, dia kakaknya yang didampingi ini itu. Pak Dekan sendiri yang sudah sama pembantu rektor ke kantor perlok ke kantor untuk men-state bahwa mahasiswa saya 400 langsung saya kasih kakak-kakak di Jogja. Nanti tahun depan 400 lagi kasih lagi, dan kasihnya 4 tahun. Jadi tidak boleh ditinggalkan selama 4 tahun sampai dia koasisten berarti. Nah ini saya kira hal yang sangat positif. Kemarin dari UNJ begini, dari UNJ dari Pak Dekan Fakultas Keguruan, saya akan ambil kampung, kemudian akan membuat kampung belajar, kampung jam belajar. Sehingga dengan ada mahasiswa di situ, gotong royong antara mahasiswa dan warga untuk mewujudkan jam belajar. Sehingga gardu-gardu ronda tidak dipakai untuk yang aneh-aneh ya, tapi sore hari jam belajar untuk belajar. Dan yang damping adalah mahasiswa. Dan itulah bedanya antara kota pelajar dan yang kota bukan pelajar. Di Bandung kos-kosan banyak, mahasiswa banyak, tapi tidak disebut sebagai kota pelajar. Ya di Malang juga banyak, tapi belum disebut sebagai kota pelajar. Maksud saya terasa lah, membumi. Dan ini implementasi dari gotong royong antara mahasiswa dan warga masyarakat mewujudkan jam belajar. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi best practice yang kemudian nanti menjadi model. Pak Sigit, terima kasih sekali. Saya baru mendengar kali ini Pak Sigit bicaranya agak dalam ya. Karena biasanya ketemunya di forum bedah rumah di kantor itu bicaranya sering tidak dalam-dalam Pak Ari. Ya yang praktis-praktis saja, tapi ini tadi saya kaget, oh Pak Sigit luar biasa ini. Saya catat ini, Pancasila menjadi bagian dari justifikasi, yuridifikasi, dan P4 hanya bersifat artifisial. Ini kalimat yang keluar dari Pak Sigit ini luar biasa. Begini Pak Sigit ya, jadi sebetulnya kalau kita ingin bicara untuk bagaimana praktek yang betul-betul ya melekat dengan problem ya, dalam arti kontekstual lah, tidak hanya tekstual ya. Nah, kalau menurut saya contoh yang kemarin saya lakukan, meskipun ini bagian dari strategi ya, tetapi mohon saya dimaklumi lah, kami untuk ngurus sampah itu kan tidak mungkin bisa gaji penggerobak ya. Maka penggerobak yang sekarang ini 1.200 itu asalnya mayoritas adalah penganggur yang pendidikannya rendah. Hari ini aktif penggerobak 1.200 dalam waktu 100 hari kerja. Apakah kami mengeluarkan biaya membayar penggerobak 0 rupiah?
dan yang gaji penggerobak ini rata-rata pendapatannya 2,5 juta, yang gaji mereka adalah masyarakat kota Yogyakarta, seluruh masyarakat kota Yogyakarta. Ini kan kita menghidupkan semangat gotong royong untuk mengentaskan pengangguran melalui satu gerakan untuk mereka kemudian care terhadap lingkungan. Nah, saya mohon dukungan dari fraksi, artinya jangan diprovokasi masyarakat untuk ayo protes, kok kenapa tidak digaji penggerobaknya. Loh, kalau masyarakat itu mau diajak gotong royong dan memang negara itu tidak bisa mampu mengcover semuanya, loh kenapa tidak? Dan saya juga sudah sengaja untuk anggaran untuk beli mobil saya cancel, dan ini hampir 2,5 miliar lebih nanti kita beli gerobak di perubahan. Artinya kan kita baru mampu untuk membelikan gerobak tapi belum mampu menggaji. Nah, tetapi gerakan masyarakat nyata untuk akhirnya memperhatikan penggerobak. Kemarin hari raya Kurban juga semua penggerobak dapat daging 1 kilo 1.200 penggerobak, dan yang membeli daging juga dari gotong royong, bukan dari uang pemerintah. Nah, inilah Pak Sigit, barangkali kita bisa mencoba untuk membuat best practice di tengah masyarakat, meskipun sebagian mereka apa yang kita lakukan adalah bagian dari strategi ya. Kalau seandainya dibuka semua jadi nggak elok juga ya. Tapi makanya ini tipis-tipis saja lah ya. Nah, kemudian yang terakhir Mas Santo, terima kasih. Saya memang berpikir unit analisis terkecil dalam pembangunan di kota ini adalah kampung ya. Pikiran saya gitu. Saya kira ini Pak Maruf banyak menginspirasi pikiran saya juga. Terima kasih Pak Maruf, karena kalau RW juga terlalu banyak itu, kemudian kalau kampung itu sudah nomenklaturnya sekaligus cocok untuk mengakses dana istimewa, sehingga ada alasan juga itu. Maka kemudian kami ada One Village One Center Company, ini juga satu kampung didampingi oleh satu perusahaan. Tadi pagi saya diskusi dengan Sariwisata gotong royong, ambillah satu kampung. Nah, kemudian Sariwisata deal untuk ambil satu kampung. Nanti satu kampung itu kasih yang pembinaan semua dari Sariwisata, tidak dari stunting. Mosok dibina sama susunya Sariwisata kok stunting, saya bilang gitu. Jadi nanti satu kampung akan dibina Sariwisata. Rumah sakit akademik ambil satu kampung di Pakualaman ya, sehingga satu kampung di Pakualaman sudah di taking over oleh rumah sakit akademik, baik sampahnya, lingkungannya. Nah, inilah bentuk gotong royong yang kemudian kita tuangkan dalam unit analisis terkecilnya kampung. Sehingga kami terima kasih, ternyata dari Mas Santo, kampung-kampung itu punya akar historis yang bagus, sehingga ada kampung yang sudah dalam topo mininya, ada kampung Gabiran, ada kampung Patihan ya Pak ya. Itu kita harus ngeteh di situ Pak. Atau jangan ngopi terus Pak, kita harus ngeteh juga ya. Jadi mungkin nanti kita implementasikan juga. Terima kasih, saya kira itu tanggapan saya. Baik Pak J. Mas Ari dan Mas Heno, ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, mungkin singkat saja Mas Ari dan Mas Heno bisa memberikan. Pak Badrun itu kan sebetulnya punya usulan yang sifatnya spesifik. Kalau role model di kota, Pak Hasto itu saya ingat tuh waktu di Kulon Progo pun selalu membuat itu ideologi yang sesuatu yang abstrak diterjemahkan dalam policy yang secara praksis bisa dirasakan oleh masyarakat, jadi mudah dikenali gitu. Kita tunggu aja nanti. Saya kira apa yang saya ceritakan oleh Pak Hasto itu terinspirasi juga, ada hal-hal yang memang masyarakat itu butuh sing nyoto gitu. Nah, karena itu ini kan memang nggak mungkin dipecahkan sekedar tanpa kolaborasi, harus kolaborasi. Sungguh raiso gitu, menggerenang, wedangan, gerenang. Nah, itu kita mulai dari pinggiran. Jadi Mas Santo menyebut misalnya bagaimana kampung ini bisa berperan sebagai basis partisipasi. Iya, kekuatan demokrasi itu partisipasi. Nah, atas dasar partisipasi itu maka kita bisa lead. Nah, lead itu adalah kadang-kadang partisipasi itu ujung-ujungnya sekedar teknokrasi. Nah, teknokrasi jalan, ya, politiknya juga jalan. Caranya gimana? Partisipasi itu akan menjadi kekuatan. Yo, tadi diceritakan oleh Pak Hasto, nggak mungkin ini dipecahkan teka-teki soal kota. Taruhlah ini kita bicara soal kota, soal Sleman, soal DIY gitu. Ini oleh masyarakat, oleh pemerintah sendiri gitu. Misalnya kayak soal budget tingkat itu, wah itu kolab itu di beberapa daerah.
gerak ekonomi yang mengandalkan APBD itu akan menciptakan luar biasa itu potongan budget dari negara, bukan efisiensi itu, budget cut namanya. Yang kedua, tetapi kalau kota itu, mohon maaf ya, ini pemerintah yang nggak aktif saja, sebetulnya ekonominya bisa gerak. Nah karena itu, kalau pemerintahnya aktif, nah itu hasilnya lebih dari sekedar apa yang kita bisa lakukan. Maka itu nanti bisa komparasi, Pak Hasto bisa komparasi treatment leadernya di Kulon Progo dengan di kota itu kayak apa, dengan corak yang beragam. Nah poin saya adalah, percayalah, kampung ini harus kita kenali. Pemimpin yang baik kan pemimpin yang mengenali mereka. Tetapi ketika mengenali, yang kedua adalah kolaborasi. Kalau kolaborasi dengan cara mobilisasi, ya makanya kerjasama dengan perguruan tinggi. Pasti nanti ada yang berhasil dengan cepat, tapi ada yang pelan-pelan gitu. Tapi jangan dihakimi dulu gitu. Kita uji nanti. Nah ini sebetulnya bukan kompetisi antar perguruan tinggi untuk kota melepas tangan, bukan. Tapi dengan cara seperti itu kita uji juga para intelektual di kampus itu tidak sekedar ngecek kenaikan pangkat tok gitu loh. Tapi jika kita uji secara praksis untuk mampu membantu memecahkan teka-teki mereka, itu kita bisa jawab. Kami ini di Belas Sumur, di sekitar ini kita buat KK ini udah 2 tahun, namanya pemberdayaan belajar dan kibar namanya, komunitas belajar dan berdaya. Sederhana saja lah, kalau bocah kos mangan neng kono, gawe kemacetan di sekitar kampung, nguyuh neng kono, ribut neng kono kayak gitu, masa perguruan tinggi nggak membuat KKN di sekitar kampung? Tanggung jawabnya di mana? Itu yang saya katakan. Makanya prioritas di sekelilingnya pagar mangkok itu penting, jangan pagar tembok. Pagar mangkok itu, pengetahuan itu harus punya mana di sekelilingnya, karena itu akan legitimasinya akan kuat. Pak, saya katakan saya setuju dengan Mas Santo tadi. Mari menerjemahkan partisipasi di setiap arena dan kapasitas yang mereka miliki. Setiap kita masyarakat itu harus diperlakukan bahwa kamu isone gambar yang gambar, isone olahraga. Nah pemimpin itu, manajer itu adalah kemampuan dia menerjemahkan potensi yang berbeda itu, orkestrasi yang kita mainkan. Nah itu yang disebut dengan ngelit. Maka nanti kita lihat bahwa harus ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi nanti jebol. Urusan sampah ini, kota itu kan nggak punya lahan, otaknya yang harus dikerjakan. Nah kolaborasi, teknologi dan sebagainya. Tapi percayalah, terobosan kita dorong, tapi harus diingatkan. Saya kira parlemen tugasnya kan mengingatkan sebagai partner gitu. Nah partisipasi ini tujuan kita adalah jangan sekedar masyarakat komplain tapi ya nandangi. Meskipun ketika masyarakat partisipatif, ojo nganti pemerintahnya makin ora tanggung jawab gitu. Ini kadang-kadang ono ini birokrasi kita ini kan ono sing sregep, ono sing bel-belan juga banyak gitu. Sing sregep ya diserwegep, sing ora ya mung tiktokan, emang lenak iya ada gitu. Nah ini PR buat kita Pak. Tenan itu di mana-mana perguruan tinggi juga begitu. Sing sregep ya tandang gawe ya cepet gitu. Tapi dibebani juga yang sregep itu biasanya gitu. Nah poin saya, inilah kekuatan partisipasi. Misalnya soal berpartner dengan kampus, terus nanti berpartner dengan komunitas yang lain, terus nanti ya saya akan ikut menilai kemarin tuh sama Ma'ruf mengenai 100 hari. Itu sebenarnya tujuannya bukan soal ini baik dan buruk, bukan, tapi ini menggedor tentang kita penting untuk punya capaian target gitu. Dan itu nanti kita tidak membuat penghakiman, enggak. Dari situ akan stimulan tumbuhnya inisiatif. Saya kira itu ya. Makasih. Terima kasih. Mas Eno, mungkin ya saya sedikit saja mungkin ya. Prinsipnya kan sederhana sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita punya kesempatan luar biasa. Saya bicara dalam konteks PDI Perjuangan dan orang-orang yang membahas tentang Soekarno sebagai bagian dari ideologi. Nah, kita punya kesempatan luar biasa, penting, kesempatan berharga, bahwa secara historis akhirnya secara elektoral bisa punya wali kota di
Jogja yang sosoknya luar biasa, di waktu Jogja hari ini punya branding kota yang istimewa di mata anak-anak muda, jadi klop. Maka kesempatan ini saya rasa menjadi suatu titik penting untuk bagaimana kiranya partai melakukan suatu infusi nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari bernegara dan berpemerintah di kota Jogja ini. Melibatkan anak muda menjadi penting, melibatkan banyak sektor menjadi penting. Pak Risito tadi menggunakan istilah kolaborasi lintas elemen, lintas sektor. Kita pernah punya konsep itu dengan nama Pentahelix dulu kalau tidak salah. Dengan perguruan tinggi, dengan media, dengan dunia usaha, termasuk dengan masyarakat sipil dan pemerintah. Maka kelima ini bisa menjadi konsep kolaboratif yang baik kalau kita mau bicara tentang nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi dalam memandang 5 tahun ke depan Pak Astowardoyo membangun Jogja. Bahkan bukan tidak mungkin, bukan hanya memikirkan selama 5 tahun ini akan seperti apa, tetapi sangat mungkin apabila Jogja ini diajak untuk bersama-sama merancang suatu rancang bangun visi masa depan bersama. 10 tahun lagi akan kira-kira wajahnya seperti apa, 15 tahun lagi seperti apa, bahkan 100 tahun lagi kira-kira Jogja akan seperti apa. Saya kira dengan modal yang dimiliki Jogja, modal identitas, modal budaya, modal banyaknya perguruan tinggi di sini, kemudian modal SDM masyarakatnya di Jogja, sangat mungkin untuk melakukan rancang bangun itu. Saya cenderung orang yang tidak secara pribadi saya tidak ingin ikut dalam hegemoni Indonesia Emas 2045 karena menurut saya jadi saya pusing ya. Saya pusing kalau 2045 Indonesia Emas terus hari ini itu Indonesia opo perak ya. Terus 2044 itu Indonesia apa itu. Kalau kemudian hari ini kita mengglorifikasi Indonesia 2045 itu sebagai Indonesia Emas, kan artinya berarti kejayaan puncak Indonesia itu di 2045 itu kalau hari ini. Terus kalau tidak bagaimana? Apakah kita sudah siap dengan kekecewaan massal bahwa ternyata ya biasa-biasa ya pada saat 2045 itu orang-orang malah Indonesia cemas hari ini ya kan. Terus nek 2045 Indonesia emas, lalu 2046 Indonesia apa? Kan kita bingung juga menemukan narasi-narasi itu. Tapi saya lebih suka mungkin membayangkan bahwa mungkin kita membuat planning dan itu bisa dilakukan dari berbasis daerah. Jogja 10 tahun ke depan akan seperti apa, anak-anak mudanya akan, maka kita semua akan bisa merancang kira-kira keterlibatan masyarakat atau sektor-sektor itu akan lebih banyak intens di sebelah mana. Anak muda akan bisa menggarap yang mana. Misalnya anak-anak muda sekarang yang punya kemampuan melakukan desain arsitektur, desain grafis, desain apa, kalau punya rancangan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Jogja akan dibangun seperti apa berdasarkan Pancasila dan konstitusi, bisa ikut turun rembuk dengan mudah. Oh kira-kira nanti kalau kita mau bikin opo di sana desainnya saya ikut turun rembuk Pak. Nah, bank desain bisa dibuat di situ. Maka masyarakat bisa berpartisipasi, pemerintah tinggal ngambilin itu barang-barang itu lalu oh ini kira-kira paling cocok ini kira-kira paling cocok dan rembukannya bisa jalan dengan lebih baik. Nah, itu sangat mungkin dilakukan di Jogja. Pancasila punya tempat yang luas di Jogja hari ini dengan kehadiran Pak Asto. Dan tinggal bagaimana kira-kira kita merancang itu. Tidak bisa dengan satu seminar, tapi memang ini adalah awal yang baik. Terima kasih, Mas.